Kembalinya masa lalu suamiku. Aku yang sudah lelah memasak seharian, lagi-lagi dikecewakan oleh suamiku. Entah sudah berapa kali dia izin untuk lembur. Kalau ku ingat-ingat, sudah 1 bulan terakhir sih, suamiku sering sekali lembur. Apa iya pekerjaannya sedang menumpuk sehingga harus lembur hampir setiap hari? Tapi di hatiku berkata bahwa suamiku bukan lembur biasa, melainkan sedang ada sesuatu yang disembunyikan. Aku pun sedang mencari-cari apa sesuatu itu. Sebab suamiku tak sehangat dulu. Apakah ketika rumah tangga sudah berusia belasan tahun, harus menjadi hambar dan tidak hangat lagi seperti ini? Iya, aku dan suamiku sudah menikah selama 16 tahun. Kami sudah memiliki 2 orang anak. Anakku yang pertama laki-laki, dia sudah berusia 15 tahun sekarang. Dan anakku yang kedua sudah berusia 10 tahun. Putraku kini sudah duduk di bangku kelas 3 SMP. Sedangkan putriku duduk di bangku kelas 4 SD. Mereka yang sudah beranjak remaja sekarang sudah pintar sekali untuk protes. Iya, dulu jika dikecewakan oleh ayahnya, mereka hanya terima dan tidak menuntut apapun. Tapi sekarang, mereka sudah bisa menagih dan menuntut janji ayahnya. Mereka yang sedari kecil terbiasa ketika weekend akan bermain bersama ayahnya. Entah sekedar bermain di rumah atau jalan-jalan untuk membeli es krim. Tapi sudah 1 tahun terakhir, ayahnya itu jarang sekali ada waktu. Ketika weekend pun masih kerja. Mungkin dalam waktu 1 bulan, hanya 1 kali saja bisa bermain dengan mereka. Anak-anakku seakan-akan kehilangan kasih sayang dari ayahnya sendiri. Aku pun mulai mengingat-ingat lagi, apa sebenarnya kurangku sebagai istri? Kenapa suamiku berubah sekarang? Namaku adalah Laila. Usiaku sekarang sudah 40 tahun. Meskipun aku sudah kepala 4, tapi aku selalu menjaga penampilanku. Sebagai istri, aku selalu rutin berolahraga untuk menjaga berat badanku. Aku juga selalu perawatan ke salon 1 minggu sekali. Iya, semua itu aku lakukan agar suamiku betah di rumah dan tidak merasa bosan. Aku juga memilih tidak bekerja lagi karena aku ingin fokus untuk anak-anak dan keluarga. Selama ini, aku selalu memprioritaskan keluarga di atas segalanya. Kebahagiaan anak, kebahagiaan suami adalah prioritas utamaku. Seluruh pekerjaan rumah juga menjadi tanggung jawabku dan aku mengerjakannya seorang diri. Ditambah juga, aku harus mengurus ibu mertuaku yang sudah renta. Beliau itu juga sering sakit-sakitan karena mungkin usianya yang sudah senja. Kalau darah tinggi kumat atau kolesterol itu sudah sangat biasa. Aku sudah terbiasa merawat ibu mertuaku, dan aku pun ikhlas melakukannya. Beruntungnya aku memiliki suami yang bisa mencukupi kebutuhan hidup. Aku tak harus pusing soal ekonomi, karena memang suamiku memiliki jabatan yang sangat bagus di kantornya. Dia menjadi wakil direktur. Perusahaan tempatnya bekerja bergerak di bidang advertising. Hal itu juga yang membuat suamiku awet muda. Karena dia setiap hari harus bertemu banyak orang. Tentulah, perawatan pun dilakukan oleh suamiku. Ditunjang pula dengan penampilannya yang sangat modis dan kekinian, meskipun usianya tidak muda lagi. Aku sebagai istri juga tahu diri. Meskipun suamiku banyak uang, tapi aku memilih perawatan yang standar saja. Meskipun setiap seminggu sekali aku ke salon, bukan perawatan puluhan juta yang aku jalani. Sekali perawatan mungkin hanya ratusan ribu saja, tidak pernah sampai jutaan. Iya, aku sadar diri aku tidak bekerja. Jadi, aku tidak ingin boros dengan uang suamiku. Aku juga bersyukur selama menikah dengan suamiku, semua uangnya aku yang mengelola. Jadi aku tahu berapa pengeluaran setiap bulannya untuk kebutuhan. Tapi entah mengapa, dengan kebiasaan seperti itu, masih terasa aneh bagiku jika suamiku berubah. Menurutku,
Tidak ada lagi celah baginya untuk berpaling. Sebab menurutku sebagai istri, aku sudah mengusahakan yang terbaik. Menjaga penampilan, merawat anak dengan baik, merawat ibunya dengan baik, mengurus rumah dengan baik, mengurus keuangan juga dengan baik. Aku pun tidak bekerja agar bisa fokus untuk keluarga. Jadi menurutku tidak ada lagi alasan bagi suamiku untuk berpaling. Tapi yang suamiku tunjukkan setahun terakhir adalah ciri-ciri orang yang berpaling. Dia sering alasan lembur dan pulang bahkan larut malam. Di hari weekend pun dia tidak libur, malah memilih bekerja. Aku pun tersadar dari lamunanku. Kulirik ke arah jam dinding, ternyata sudah jam 10 malam. Makanan yang ada di hadapanku semuanya sudah dingin. Rasa lapar pun sudah hilang. Aku pun memutuskan untuk ke kamar saja. Kutinggalkan semua makanan itu. Karena hati ini benar-benar sangat kecewa. Padahal sedari pagi, aku sudah WA suamiku. Aku memintanya untuk makan malam di rumah bersama. Tapi di jam makan malam dia belum pulang. Sehingga anak-anakku dan ibu mertuaku sudah makan duluan. Dan akulah yang menunggu suamiku. Tapi penantianku tak berarti baginya. Dia malah mengingkari janji. Segera kubaringkan tubuhku di atas kasur. Aku ingin segera tidur saja agar tidak mengingat rasa sakit ini. Tapi mataku sedari tadi tidak mau terpejam. Rasa kecewa dan sakit hati masih terus saja teringat. Karena tak kunjung bisa tidur, aku membuka ponselku. Kubuka sosial mediaku yang berlogo F. Ku scroll-scroll sampai ke bawah. Padahal aku tidak tahu ingin melihat apa. Namun kegundahan hatiku membuat aku terus saja menaik turunkan jariku, memainkan layar ponsel, hingga akhirnya aku menemukan sebuah foto. Ada seorang wanita yang menandai suamiku. Wanita itu ternyata mengunggah fotonya bersama suamiku. Aku melihat tanggalnya. Ternyata foto itu unggahan 2 jam yang lalu. Katanya lembur. Kenapa hanya berdua saja? Di kafe pula. Tempatnya pun terlihat sangat romantis. Memang sih, tidak ada kedekatan fisik di antara mereka berdua. Fotonya hanya menunjukkan mereka berdua yang sedang makan di sebuah kafe dengan background yang sangat indah sekali. Tapi hanya berdua saja, tidak ada orang lain, padahal katanya meeting. Sebenarnya siapa wanita itu? Kalau kulihat, mungkin dia seumuran denganku juga. Tapi karena dia sepertinya wanita karir, penampilannya jauh lebih modis daripada aku. Wajahnya juga terlihat lebih muda, ya mungkin dia masih single. Aku pun berpikir sendiri menerka-nerka siapa wanita itu dan bagaimana statusnya. Setelah habis melihat foto yang kurang lebih ada 11 itu, aku mengembalikan laman beranda ke awal. Aku baru menyadari bahwa ada caption yang tertulis di sana. Senangnya bisa bersama lagi dengan masa lalu. Diikuti dengan emoticon love. Seketika jantungku menjadi berdebar. Apa jangan-jangan wanita itu adalah mantan pacar suamiku dulu? Kenapa captionnya seperti itu? Karena aku semakin penasaran. Akhirnya, aku stalking akun wanita itu. Di akun sosial medianya, wanita itu bernama Yuanita. Aku pun mulai melihat koleksi fotonya. Ternyata banyak sekali foto masa lalunya bersama suamiku. Dan itu terlihat sangat mesra. Jadi benar, wanita ini adalah mantan pacar suamiku. Kenapa mereka dekat lagi sekarang? Dan sepertinya kedekatan mereka tidak wajar. Pikiranku mulai melayang-layang. Benar-benar sangat sakit melihat kenyataan ini. Kebetulan juga, dibarengi dengan perubahan sikap suamiku setahun terakhir. Apakah mereka baru bertemu akhir-akhir ini? Atau setahun terakhir? Aku pun mulai semakin jauh mencari tahu. Dan akhirnya, aku mendapatkan jawaban. Aku melihat sebuah foto. Wanita itu memotret seorang laki-laki, tapi tidak dilihatkan wajahnya. Namun dari jam tangan pria itu aku bisa mengenalinya, bahwa itu jam tangan milik suamiku. Di caption foto itu tertulis,
Akhirnya setelah sekian lama, kami bertemu lagi. Diikuti pula dengan emotikon love. Hatiku semakin sakit setelah mengetahui tanggalnya. 1 tahun yang lalu. Kenapa semua ini sangat relate sekali dengan perubahan sikap suamiku dan foto-foto itu. Jangan-jangan kecurigaanku selama ini benar. Kalau ada sesuatu di antara mereka berdua. Tak terasa, buliran bening terus mengalir. Tanpa meminta izin terlebih dahulu, mereka terus saja bergantian. Sesak sekali dadaku melihat kenyataan ini. Perih sekali. Aku sudah 16 tahun menikah dengan suamiku. Kenapa dengan mudahnya wanita lain masuk? Apakah pengorbananku selama ini tidak ada artinya di matamu, Mas? Aku berbicara sendiri dengan masih menangis. Malam itu benar-benar menjadi malam yang sangat menyakitkan bagiku. Baru melihat fotonya saja hatiku sudah sangat sakit. Apalagi jika suamiku mengakuinya. Aku tidak tahu nanti aku sanggup atau tidak. Aku yang masih menangis. Tiba-tiba mendengar suara mobil suamiku sudah pulang. Aku tidak membukakan pintu untuk suamiku, karena dia sudah membawa kunci cadangan. Ya, sudah setahun terakhir dia meminta kunci cadangan, karena dia bilang akan sering telat pulang. Jadi ini alasanmu, Mas? Aku pun masih di kamar. Kini aku sudah duduk di atas kasur, menunggu kedatangan suamiku. Tak berapa lama suamiku sudah masuk. Dan dia sepertinya kaget melihat aku yang belum tidur. "Kamu belum tidur, sayang?" tanya suamiku. "Tidak usah basa-basi, Mas. Jadi ini yang kamu bilang lembur?" Ucapku sembari melemparkan HP-ku di atas kasur, dengan foto yang terpampang nyata di layar ponsel itu. Aku pun masih menangis. Tak bisa lagi ku tahan air mataku ini. Padahal niatnya tadi aku tidak mau menangis. Tapi mau bagaimana lagi? Hatiku terlalu sakit menerima kenyataan yang ada. "Apa ini?" tanya suamiku kebingungan. Dia segera mengambil ponselku dan melihat fotonya. Aku tak sanggup menatap suamiku, karena hatiku benar-benar merasa sangat kecewa. "Oh, foto ini. Ini kan teman lamaku. Tidak ada apa-apa di antara kami. Kamu jangan salah paham ya." "Sudah. Kamu jangan nangis lagi. Gak ada apa-apa kok di antara kami," ucap suamiku. Kini dia memelukku. Tapi keyakinanku sudah berbeda. Tidak mungkin hanya teman, tapi sampai seperti itu. Dan bahkan dibarengi dengan perubahan sikapmu, Mas. Aku bergumam dalam hatiku. Baiklah, kali ini kamu bisa mengelak dan membohongiku. Tapi kalau suatu hari nanti aku bisa menemukan bukti bahwa kalian benar ada hubungan spesial, aku tidak akan pernah memaafkanmu, Mas. Aku yang muak dengan kebohongan suamiku, langsung menyudahi pelukannya. Kudorong tubuhnya untuk menjauhiku. Tanpa berucap lagi, aku segera membaringkan tubuhku di kasur dan berusaha untuk terpejam. Singkatnya sudah besok pagi. Pagi-pagi sekali aku sudah membangunkan suamiku. Aku ingin berbicara serius padanya. "Mas," ucapku pada suamiku sembari menggoyangkan tubuhnya. Akhirnya usahaku berhasil. Suamiku mau terbangun. "Aku kerja lagi ya, Mas. Aku suntuk di rumah," ucapku dengan nada ketus meminta izin pada suamiku untuk bekerja lagi. "Loh, kenapa mau kerja lagi? Memangnya uang dariku kurang?" tanya suamiku. "Enggak, uang darimu sangat cukup. Tapi aku ingin mengembangkan diriku lagi, supaya bisa seperti wanita yang ada di foto bersamamu," ucapku pada Mas Arya dengan tegas. "Kenapa sih masih dibahas lagi? Kan sudah kubilang, dia hanya temanku, kami tidak ada hubungan apa-apa." Kini suamiku meninggikan suaranya. Tapi jujur saja, setelah melihat foto wanita itu, aku semakin sakit hati dengan suamiku. Itu karena 2 minggu yang lalu, Mas Arya menyinggung aku soal aku yang tidak bisa diajak bicara soal pekerjaan. Katanya aku tidak asik, tidak nyambung, dan tidak smart. Iya,
Suamiku pernah melontarkan kata-kata kasar itu. Dia menghina aku, yang tidak seperti dulu lagi. Iya, aku dulu sama kerjanya dengan Mas Arya. Karirku juga sangat bagus. Kami beda perusahaan. Setelah melahirkan anakku yang kedua, aku memutuskan untuk tidak bekerja lagi. Sebab aku merasa kerepotan. Dulu, ibu mertuaku masih sehat saat aku memiliki anak pertama. Dan beliau pun bersedia untuk dititipi ketika aku bekerja. Tapi setelah anak keduaku lahir, ibu mertuaku sudah mulai sakit-sakitan. Dan tentu tidak mungkin tega aku menitipkan putriku juga padanya. Jadilah aku memutuskan untuk berhenti bekerja. Lagi pula, mau sebagus apapun karirku di kantor, tanggung jawab utamaku adalah keluarga. Emangnya, kamu mau kerja apa? Tanya Mas Arya lagi. Kamu tidak perlu tahu aku mau kerja apa lagi. Yang jelas, apa yang aku kerjakan halal. Dan aku tidak akan pernah melalaikan tugasku sebagai seorang ibu dan menantu. Terus kalau kamu kerja, siapa yang jagain anak-anak sama ibu? Tanya Mas Arya merasa khawatir. Kita bagi tugas saja. Aku akan membereskan rumah sebelum aku berangkat bekerja. Dan tugasmu menjemput anak-anak dan mengantarkan mereka sekolah. Kalau ibu kamu tenang saja, aku sudah meminta tolong pada tetangga yang akan kubayar setiap bulannya untuk menjaga ibu selama kita bekerja. Bu Dian kan sangat dekat dengan ibu. Beliau juga masih sehat. Pasti ibu senang jika bisa terus bersama Bu Dian. Ucapku menjelaskan semuanya pada Mas Arya. Aku mau jadi wanita karir yang sukses. Mau jadi wanita yang pintar, sesuai dengan keinginanmu, Mas. Supaya kalau kamu ajak bicara soal pekerjaan, aku bisa menjawabmu. Tidak membosankan seperti yang pernah kamu katakan. Setelah selesai mengatakan semuanya, aku segera beranjak pergi untuk bersiap-siap. Aku meninggalkan suamiku yang masih termenung sepertinya. Sebelumnya, aku juga sudah membereskan rumah dan membuat sarapan, juga untuk makan siang. Aku yang biasanya setiap pagi akan cerewet, menyuruh anak-anak untuk sarapan, dan menyuruh suamiku juga. Kini, aku hanya sedikit bicara. Rasanya aku sangat malas sekali. Sepertinya anak-anakku juga memahami bahwa bundanya ini sedang tidak baik-baik saja. Mereka pun dengan patuh, langsung sarapan tanpa banyak bicara. Ibu mertuaku terlihat celingak-celinguk. Mungkin beliau keheranan, karena aku tidak seperti biasanya, yang selalu cerewet kalau pagi. Aku memecahkan keheningan pagi itu dengan berkata pada Mas Arya, Mas, jangan lupa, nanti kamu antar anak-anak. Setelah itu, ketika pulang, kamu harus menjemput mereka. Loh, memang kamu mau kemana? Tanya ibu mertuaku. Aku mau kerja, Bu. Karena aku ingin membahagiakan suamiku, menjadi istri yang smart. Jawabku sembari menoleh ke arah suamiku. Nanti ibu dijaga sama Bu Dian ya. Ibu pasti senang kan kalau bisa sering-sering sama Bu Dian. Bu Dian kan bestinya ibu. Ucapku sembari tersenyum kepada ibu mertua. Iya sih ibu senang. Tapi apa tidak sebaiknya kamu di rumah saja menjaga kami? Ucap ibu mertuaku dengan mata penuh harap agar aku tidak jadi bekerja. Maaf Bu, aku sudah memutuskan untuk bekerja lagi. Karena sepertinya suamiku tidak bahagia dengan aku yang sudah tidak pintar seperti dulu. Daripada nanti Mas Arya malah mencari wanita lain yang lebih pintar dari aku, Bu. Lebih baik aku saja kan yang memintarkan diri. Ucapku lagi sembari melirik ke arah Mas Arya. Suamiku itu hanya terdiam, tidak berkata apapun. Dia seperti tidak berkutik. Laila, kamu gak usah kerja lagi ya. Aku kan gak ada hubungan apa-apa sama dia. Kenapa kamu harus seperti ini? Aku minta maaf jika aku pernah berkata kasar padamu. Tapi jujur aku tidak bermaksud seperti itu. Aku minta maaf Laila. Aku mohon ya, urungkan niatmu untuk bekerja lagi. Anak-anak dan ibu butuh kamu. Ucap Mas Arya dengan penuh harap agar aku mengurungkan niatku. Tidak Mas, tekadku sudah bulat. Niatku juga sudah mantap. Tidak perlu kamu meragukan. Aku yakin semuanya bisa terhandle dengan baik,
Asalkan kamu juga melaksanakan tugasmu dengan baik. Jangan lupa jemput anak-anak tepat waktu. Kamu harus jemput Melissa jam 12 siang. Dan jemput Melvin jam 2 siang. Setelah itu, jam 3 sore kamu antar Melissa untuk les. Sedangkan Melvin, kamu harus mengantarnya jam 4 sore untuk latihan futsal. Kini, mendengar ucapanku, Mas Arya memegang jidatnya. Mungkin dia merasa pusing dengan jadwal sekolah anak yang padat. Kenapa semuanya aku? Kamu kan bisa mengantarnya juga. Kalau semuanya aku, kamu ngapain? Tanya Mas Arya merasa tidak adil. Kamu mau tanya aku ngapain? Di malam hari setelah sholat maghrib, aku akan mengajari anak-anak untuk mengaji dan juga belajar. Pagi-pagi aku akan membereskan semua rumah dan menyiapkan keperluan kalian. Aku juga masak. Kamu masih tanya aku ngapain? Jawabku dengan tegasnya. Aku ingin suamiku itu tahu bahwa selama ini aku bukannya santai di rumah. Kegiatanku full seharian. Bahkan kalau dihitung, mungkin aku jauh lebih capek daripada dia. Setelah mendengar jawabanku, Mas Arya hanya terdiam. Sepertinya dia tidak ada kata-kata lagi untuk menjawab ucapanku. Ya sudah Mas, kalau terus begini, terus bicara, kapan mau berangkatnya? Sarapan kan sudah selesai. Cepat, antar anak-anak sekolah. Bisa terlambat mereka. Melissa, Melvin, cepat salim tangan Oma. Kalian harus cepat berangkat. Ini kan hari Senin. Iya, ini adalah hari Senin. Dan kemarin hari Minggu. Itu artinya apa? Di hari Minggu suamiku tetap bekerja, bahkan sampai lembur. Seharusnya waktu hari Minggu adalah untuk anak-anaknya, tapi dia tidak memenuhinya sama sekali. Setelah berpamitan, aku juga sudah mencium tangan suamiku. Mereka bertiga segera berangkat. Tak lama kemudian aku juga menyusul untuk berangkat bekerja. Iya, aku sudah diterima kerja di kantorku yang lama. Iya, meskipun sudah 10 tahun aku resign dari perusahaan itu. Tapi bosku masih sangat menginginkan aku bisa bekerja sama lagi dengan mereka. Tak jarang juga sesekali, aku memberikan ide ketika diminta pendapat oleh mereka. Dan aku mendapatkan bagianku. Kebetulan juga, di malam itu, sebelum aku melihat foto suamiku dengan wanita lain, perusahaanku dulu menawarkan aku untuk bergabung lagi dengan mereka. Awalnya, aku memikirkan ulang, tapi setelah mengetahui foto suamiku bersama wanita lain, aku langsung mengiyakan ajakan mereka. Jadi pagi ini, aku sudah bisa mulai bekerja. Kebetulan, di kantor itu ada sahabatku yang masih betah bekerja di sana sampai sekarang. Perusahaan yang sudah berdiri selama 18 tahun itu masih tetap eksis dan tidak pernah kalah saing dengan perusahaan yang baru berdiri. Perusahaan tempat Mas Ari bekerja adalah saingan perusahaanku. Di otakku ini sudah tersusun banyak rencana. Aku akan membalas pengkhianatan suamiku itu dengan cara yang sangat elegan. Jika memang terbukti benar, aku akan pastikan Mas Arya dan wanita itu menyesal seumur hidup. Aku tidak menyangka kedatanganku disambut dengan sangat meriah oleh semua karyawan. Aku benar-benar merasa tersanjung. Di hari pertamaku kerja, aku mulai mengembalikan semua kemampuanku yang lama. Aku mengerahkan semua kemampuanku untuk membantu memajukan perusahaan ini agar semakin bisa bersaing. Kebetulan, di minggu ini akan ada perebutan tender. Pas sekali, sainganku adalah perusahaan tempat Mas Arya bekerja. Aku akan bekerja dengan sangat giat supaya bisa memenangkan tender itu. Sejak mengetahui Mas Arya dekat dengan seorang wanita, tak ada lagi Laila yang dulu. Sekarang yang ada Laila yang cuek dan acuh tak acuh dengan suaminya sendiri.